Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di tengah sebuah peradaban yang sudah maju sekali. Dan ketika berbicara tentang peradaban, teringat dengan salah seorang sahabat Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Ada salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah di Mekah ketika itu sebelum hijrah, lalu mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini atau laki-laki ini adalah seorang Arab Badui atau A'rabi, yang mana secara peradaban mereka agak berbeda dengan para sahabat pada umumnya. Memiliki pola pikir yang agak unik. Tapi orang Arab Badui ini, ketika dia sudah mengikrarkan keislamannya, dia menjadi orang-orang yang sangat taat kepada perintah Allah dan Rasulullah dan selalu berusaha meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulullah. Sampai pada akhirnya datanglah panggilan untuk hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sebahagian sahabat untuk menjaga orang Arab Badui ini agar selamat sampai ke Madinah. Singkat cerita, sampailah di Madinah dan datanglah panggilan jihad. Laki-laki ini adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah dan ia pun memenuhi permintaan Nabi untuk berjihad. Alhamdulillah, pada perperangan itu Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah perperangan, Rasulullah pun membagikan harta rampasan perang. Ketika itu, laki-laki yang orang Arab Badui ini tidak ikut dalam antrian pengambilan harta rampasan perang. Tidak ikut mendapatkan bahagian. Lalu Nabi meminta kepada sebahagian sahabat untuk mengambil jatah orang Arab Badui ini dan diantarkan kepada orang Arab Badui tersebut. Ketika dihadapkan harta rampasan perang tersebut, dia justru terkejut. Ma hadza? Apa ini? Ketika dijelaskan oleh para sahabat, hadza qismun qassamahu lakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahagianmu dari harta rampasan perang yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sontak ketika itu diambilnya harta rampasan perang tersebut, dihadapkannya kepada Rasulullah, dihadapkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ala hadza ittaba'tuka. Bukan untuk ini aku mengikutimu wahai Muhammad. Aku masuk Islam, aku berhijrah bersamamu, kemudian aku berjihad bersamamu bukan untuk harta ini. Dan dia mengatakan, ittaba'tuka ala an urma hahuna. Aku mengikutimu wahai Muhammad, berjihad bersamamu agar tertancap anak panah di leherku ini. Lalu Rasulullah menjawab perkataan dari orang Arab Badui tersebut dengan sebuah perkataan yang pendek tapi sangat besar maknanya. Apa kata Nabi kita? In tasduqillaha yasdukka. Kalau seandainya engkau jujur dengan niatmu, Allah akan bantu untuk mewujudkan niatmu tersebut. Akhirnya kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, datanglah perperangan selanjutnya. Dan ketika perperangan usai, dihadapkanlah satu persatu jenazah-jenazah kaum muslimin yang berguguran. Dan ketika dihadapkan kepada Nabi, ada sebuah jasad yang Nabi kenal. Lalu Nabi bertanya, meyakinkan hal ini kepada para sahabat. Apakah laki-laki ini yang dahulu sempat menolak harta rampasan perang dan ingin tertancap anak panah di lehernya dan syahid di jalan Allah? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Ketika itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, sadaqallah fasaddaqahu. Ketika itu langsung Nabi buka jubah beliau dan beliau selimuti jasad dari orang Arab Badui tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doa Nabi kita, Allahumma inna hadha abduk kharaja muhajiran fi sabilik fajahada fashahida wa ana syahidun alaihi
Ya Allah, hamba-Mu ini telah keluar untuk berhijrah di jalan-Mu. Dan ia ikut berjihad dan mati syahid. Dan aku menjadi saksi atas kesyahidannya, Ya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ini adalah sebuah contoh yang mesti kita bercermin kepada orang Arab Badui tersebut. Ketika di zaman ini, orang-orang miskin dengan cita-cita akhirat. Semua orang dikayakan dengan keinginan-keinginan dunia, tapi miskin dengan cita-cita akhirat. Lihatlah orang Arab Badui tersebut. Beliau datang bersama Rasulullah SAW untuk berjihad dan menginginkan mati syahid ketika berjihad. Pada perperangan selanjutnya, Allah bayar kontan apa yang ingin dia minta. Allah tancapkan anak panah tempat di mana dia menunjuk. Allah bayar kontan langsung apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia ungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah saudaraku. Tanamkanlah di hati kita cita-cita akhirat. Lalu jujurlah kita dengan niat kita tersebut. Insya-Allah ketika kita inginkan, misalkan kita ingin berangkat ke tanah suci, jujurlah kita dengan niat kita tersebut agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, agar meningkatkan mutu keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan bantu perjalanan kita dari jalan-jalan yang tidak kita kira-kira, yang tidak kita sangka-sangka. Inna saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.